Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Quran, welcome to Tafsir Jalalain, selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di volume kali ini, kita akan membahas tafsir surah baru, yaitu Quran Surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir adalah surah Makkiyah yang terdiri dari 56 ayat. Mari kita ke Maktabah Syamilah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqnal adhana rajihah, wal uqula rasyidah, wal quluba zakiyah. Allahumma faqihna fid din, wa alimna ta'wil. Kita mulai tafsir ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muddaththir. Wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang bergumul. Tafsirannya, wahai an-nabi. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal surat ini sebagai seorang yang berselimut atau bergumul sebagaimana pada surah Al-Muzammil. Wa asluhu al-mutadaththir. Lafaz al-muddaththir itu dari timbangan al-mutafa'il, al-mutadaththir. Di sini ada tambahan huruf ta, tafa'ala, yatafa'alu, al-mutafa'il. Ini dari timbangan bahasa, teman-teman sekalian. Dari kata al-mutadaththir, orang Arab kemudian mengidghamkan ta ini kepada dal, sehingga bisa dijadikan al-muddaththir. Dan al-muddaththir di sini tafsirannya maksudnya al-mutalaffifu bi thiyabihi 'inda nuzulil wahyi 'alaihi. Allah menyeru, wahai seseorang yang bergumul dengan pakaiannya ketika dengan kainnya atau pakaiannya ketika turunnya wahyu. Jadi Nabi Muhammad SAW karena menanggung sebuah risalah yang berat, suatu hal yang baru dan terkesan begitu mungkin mengerikan. Karena begitu agung, Rasulullah SAW pulang ke rumah dan berselimut. Sebagaimana dalam Al-Muzammil Allah menyeru, wahai orang yang berselimut. Di surah Al-Mudaththir Allah juga buka surah ini dengan seruan wahai seorang yang bergumul. Bergumul dengan pakaian atau kainnya ketika turun wahyu kepadanya. Ayat yang kedua. Qum fa'anzir. Berdirilah, bangunlah, dan berikanlah peringatan. Tafsirannya, maksud memberikan peringatan, khawif ahla makkata an-nara illam yu'minu. Undanglah rasa takut dari para penduduk Mekah. Rasa takut-takutilah mereka mengenai neraka jika mereka tidak beriman. Jadi orang-orang Mekah pada saat itu dalam kondisi al-jahiliyah yang itu akan mengantarkan mereka kepada neraka, dan neraka adalah api yang begitu panas yang membinasakan. Maka Rasul yang pada saat itu bergumul baru menerima wahyu, kemudian diangkat menjadi seorang Rasul untuk menyampaikan risalah Tuhan. Dan di antara pesan dari Allah adalah agar menakut-nakuti orang Mekah akan neraka. Maksudnya memberikan kabar tentang neraka supaya mereka menjadi orang yang beriman dan menjalani hidup penuh keistimewaan dengan keistimewaan agama Islam. Disinilah Allah kemudian meminta Rasul untuk bangun memberikan peringatan. Anzir artinya berikanlah peringatan, maksudnya takut-takutilah ahli Mekah akan neraka jika mereka tidak beriman. Ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu, maka agungkanlah ia. Besarkanlah nama Tuhanmu. Tafsirannya azim. Agungkanlah Allah an isyrakil musyrikin. Dari penyekutuan orang-orang musyrik. Di sini kita perlu mengetahui bahwasanya kultur Mekah pada saat itu
Mereka menyembah bukan hanya satu Tuhan, tapi banyak Tuhan berupa berhala. Dan berhala bahkan mengelilingi Ka'bah. Orang-orang Arab selain Quraisy juga menitipkan berhala-berhala mereka di Ka'bah dan mereka kunjungi ketika musim haji. Nah, di sini di awal risalah Allah memulai pesan kepada kita. Awal dari keimanan kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan cara mengagungkannya adalah dengan mentauhidkannya. Mengagungkan Allah dari kesyirikan atau persekutuan, penyekutuan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Kalau dalam era modern, tentu kita agungkan Allah dan sistem Allah dari sistem-sistem baru yang diciptakan oleh manusia. Apakah itu liberalisme, sekularisme, dan lain-lainnya yang tidak sejalan dengan agama Islam. Adapun Tuhanmu, maka warabbaka fakabbir. Tuhanmu maka agungkanlah. Ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu maka sucikanlah. Tafsirannya, sucikanlah anin najasati dari najis au qassirha atau potong pendekkanlah pakaianmu. Khilaf fajaril Arab bertentangan atau berbeda dari sifat orang Arab menarik siyabahum jarril Arabi siyabahum khuyala'a. Bertentangan dengan sifat orang Arab atau kebiasaan orang Arab menarik pakaian mereka yang panjang khuyala karena kesombongan. Farubbama asobatha najasa. Maka bisa jadi pakaian yang panjang dan ditarik itu ditimpa atau disentuh oleh najis. Nah, di sini kita mendapatkan gambaran orang Arab pada saat itu, mereka sejatinya adalah orang-orang yang kekurangan pakaian atau kain. Nah, di antara orang-orang yang memiliki kekayaan, itu mereka memanjangkan pakaian dan baju mereka, sehingga terlihat kaya atas landasan kesombongan. Hingga mereka menarik pakaian yang panjang itu di tanah-tanah, dan bisa jadi itu bisa menyentuh najis-najis. Maka dalam ayat yang keempat, ketika Allah berkata, dan pakaianmu maka sucikanlah, di sini mengandung makna sucikan dari najis. Apabila ada najis, jadilah seorang yang suci dan bersih, dan potong atau pendekkan pakaian tersebut sehingga tidak menyentuh lantai, karena jika menyentuh lantai itu bisa mengundang najis. Dan banyak mudarat jika pakaian itu diseret-seret kemana-mana di lantai atau tanah yang tidak tahu kesuciannya. Di sini juga melindungi diri kita dari kesombongan jika memang memanjangkan pakaian itu adalah sebagai simah atau bentuk karakter seorang yang sombong. Di Arab itu adalah karakter seorang yang sombong. Nah, maka di sini kita diminta untuk menjadi seorang yang bersih dengan menjaga pakaian kita. Itulah pesan Nabi kepada Rasulullah SAW. Di awal pengutusannya, di awal-awal Allah mengutusnya menjadi Rasul. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Warrujza fahjur. Dan dosa, maka tinggalkanlah. Sini kita tafsirkan, warrujza dan dosa, lafaz ar-rujz, fassarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ausan. Nabi Muhammad SAW mentafsirkannya langsung, artinya hadis dari Nabi mengatakan makna ar-rujz dalam ayat, di ayat yang kelima ini, dari surah Al-Mudassir, ar-rujz adalah al-ausan, alias berhala-berhala atau batu-batu yang disembah oleh orang Arab kala itu, yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Fahjur, maka tinggalkanlah, ai dum ala hajrihi. Maksudnya, teruslah kamu meninggalkan berhala itu. Nah, Nabi Muhammad SAW memang dari semenjak muda tidak menyembah berhala, berbeda dari orang Arab atau orang kafir Quraisy pada umumnya yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah dengan millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian beliau ketika akan menerima wahyu di umur 40, beliau pergi ke gua Hira. Di sana beliau mendirikan ibadah dengan cara ibadah Nabi Ibrahim
Dan memang bawaan hati Nabi Muhammad SAW itu mempertanyakan kondisi orang Mekah, apakah mereka dalam ibadah dan agama yang benar. Jadi Rasul sudah meninggalkan berhala. Ketika Allah mengatakan, dan berhala maka tinggalkanlah, dan dosa maka tinggalkanlah. Maksudnya, dan terhadap berhala-berhala itu, teruslah engkau jangan sampai pernah tertarik kepada berhala itu. Dum ala hajrihi. Komitmenlah terus, dan terus-meneruslah meninggalkan, menelantarkan berhala-berhala itu. Karena kita tahu berhala itu adalah kesesatan. Nah, di sini pesan untuk kita, jika kita sudah mendapatkan taufik meninggalkan dosa, maka kita diminta untuk senantiasa meninggalkan dosa tersebut. Jika kita melihat sebuah dosa atau tahu sebuah salah, maka kita berusaha untuk tidak melakukannya dan membiarkannya. Warrujza fahjur. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, itu berniat untuk meraih balasan yang lebih banyak atau meraih hasil yang lebih banyak. Sini ada keterangan birraf'i, birrafa, dengan bacaan marfu', huruf ru atau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini marfu' dengan dhammah, ini dari segi bahasa. Jadi bukan tastakthir sukun, tapi tastakthiru. Dia di sini marfu', dia sebagai jumlah fi'liyah hal, jumlah haliyah. Maksudnya menerangkan kondisi dari aktivitas sebelumnya. Maksudnya, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, La tu'ti syai'an, janganlah engkau tamnun, memberikan sesuatu, tu'ti syai'an, yang itu, pemberian itu dalam kondisi dengan tujuan meminta balasan atau hasil yang lebih banyak. Litatluba aksara minhu, dengan tujuan agar engkau bisa mendapatkan atau dengan tujuan mencari sesuatu yang lebih banyak daripada pemberian itu. Wa hadza khasun bihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'murun bi ajmalil akhlaqi wa asrafil adab. Dalam tafsir Jalalain kemudian dijelaskan bahwasannya perintah ini adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani. Perintah dari Allah, ketika engkau memberi, wahai Muhammad, jangan sampai pemberianmu itu tujuannya untuk berharap hal yang lebih di masa mendatang. Jadi ketika memberi, tibanya memberi tanpa harap kembali. Di sini khosun bin Nabi SAW, perintah ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ia, Nabi Muhammad SAW, ma'murun, diperintahkan, bi ajmalil akhlaq, untuk memiliki akhlak yang paling indah, wa asyrafil adab, dan adab yang paling mulia. Ketika Nabi memberikan pertolongan, ketika Nabi memberikan kelapangan, memberikan kemudahan, memberikan sesuatu kepada manusia lain, Nabi, kata Allah, janganlah engkau melakukan itu, memberikan kebaikan dengan kondisi berharap balasan yang lebih. Masya Allah. Ini adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Jikalau wajib bagi Nabi atau perintah untuk Nabi, maka kita bisa teladani sebagai hal yang sunnah. Ayat yang ketujuh. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Dan untuk Tuhanmu maka bersabarlah. Tafsirannya, maka bersabarlah alal awamiri, dalam ketaatan perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan. Nah, di sini teman-teman sekalian, Allah meminta Nabi Muhammad SAW di awal risalahnya atau di awal diutusnya ia sebagai Rasul untuk berpegang teguh pada prinsip kesabaran. Sabar untuk melakukan ketaatan, menjalani perintah-perintah Allah, dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena seluruh perintah dan larangan Allah akan mengantarkan kepada kebahagiaan fid darain, dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kita bersabar menghadapi, bukan menghadapi musibah saja, tapi dalam
ketaatan, menjalani perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Termasuk di sini bisa kita masukkan juga yang sunnah dan makruh, yang haram, yang hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya, itu kita lakukan li rabbika, untuk Tuhan kita. Masya Allah, semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kita lanjut ke ayat yang ke-8. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Dan apabila dihembuskan di dalam tiupan, di dalam sangkakala. Maksudnya apabila sudah ditiupkan sangkakala. Nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala. Wa huwa as-sur di sini kemudian ditafsirkan wa huwa al-qarnu, dan dia adalah semacam tanduk. An-nafkhata ats-tsaniyah, dan maksud dari hembusannya adalah hembusan yang kedua. Hembusan yang kedua dari sangkakala berarti untuk membangkitkan manusia. Kalau hembusan pertama untuk terjadinya kiamah, kalau ini an-nafkhah ats-tsaniyah, maksudnya hembusan yang kedua untuk membangkitkan. Kita lihat lanjutan ayatnya yang ke-9. Fadzalika yaumaidin yaumun asir. Maka pada waktu itu, hari itu adalah hari yang sulit. Hal demikian, hari itu adalah hari yang sulit. Nah, di sini maksudnya, fadzalika maksudnya waqtan naqr, maka hal demikian yaitu waktu dari penghembusan sangkakala itu, yauma idzin, pada hari itu. Lafaz pada hari itu adalah badal dari yang sebelumnya, ini dari segi bahasa, dan dia adalah badal dari sebelumnya yang merupakan mubtada, fazalika. Jadi zalika ini mubtada kemudian dibadalkan yauma itu. Maka hal demikian, hari itu, gitu, hari itu maksudnya adalah hal demikian itu maksud dari badal dari segi bahasa. Wa buniya li idhafatihi ila ghairi mutamakkinin. Dan dia menjadi mabni, gitu ya, mabni karena diidofahkan kepada sesuatu yang ghairu mutamakkinin. Ghairu mutamakkinin ini sepertinya maksudnya sesuatu yang bukan mu'rab. Kalau dia diidofahkan kepada sesuatu yang mu'rab, maka dia, jikalau dia semacam keterangan atau zorof, maka dia mansub. Tapi di sini bukan yauma, tapi yauma idin. Di sini mabni. Mabninya alal kasri ini dari segi bahasa juga, karena diidofahkan kepada sesuatu yang bukan mu'rab. Wallahu alam. Berikutnya dari segi bahasa, wa khabarul mubtada, dan kabar berita dari mubtada'nya. Mubtada'nya adalah hal demikian, yaitu hari itu. Ada apa dengan hal demikian dan hari itu? Khobarnya adalah yaumun asir, adalah hari yang sulit. Wal amil fi idza madallat alaihil jumlah istaddal amr. Dan amil pada kata idza, fadzalika yauma izin. Nah, di sana ada iza dalam kandungan maknanya dalam ayat ini. Yang menjadi amilnya adalah sebuah jumlah, yaitu yang ditakdirkan tercakup di dalamnya dari segi bahasa juga istaddal amr. Artinya begitu berat. Istaddal amr artinya hari di mana perkara itu menjadi begitu agung dan sulit. Yauma idza istaddal amru, seperti itu dari segi bahasa. Tapi kemudian istaddal amrunya dihapuskan, hanya yauma idzin saja, gitu ya. Yauma izin saja. Di sini jadi mabni dia, karena dia tidak diidofahkan kepada sesuatu pun sepertinya. Yang sesuatu itu ditakdirkan istaddal amr. Hari ketika, yauma izin itu adalah hari ketika, maksudnya hari ketika istaddal amr, ketika perkara menjadi begitu berat di hari itu. Yauma idzin kemudian diterjemahkan hari itu, maksudnya hari perkara menjadi berat. Ala kulli hal ini dari segi bahasa teman-teman sekalian. Fadzalika yauma idzi yaumun asir. Bahwasannya hari tersebut adalah hari yang berat. Ketika ditiupkan sangkakala.
'alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir, hari itu bukanlah hari yang mudah. Jadi di Al-Mudatsir ayat 10, Allah mengatakan hari peniupan sangkakala itu adalah hari yang bagi orang-orang kafir bukanlah hari yang mudah. Nah, apa relasi antara atau korelasi antara ayat-ayat tentang akhirat ini dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW sebelumnya untuk bersabar kepada Allah. Jadi Nabi diminta untuk membawakan risalah ini untuk orang-orang Mekah yang pada saat itu kufur kepada Allah dan berada dalam jahiliyah. Kemudian membuat mereka takut akan neraka. Fa'anzir. Maka mulailah diterangkan bagaimana gambaran hari akhir yang itu begitu berat yang mengantarkan kepada neraka bagi orang kafir. Jika masih kufur, maka ketahuilah, ingatlah atau bayangkanlah suatu hari ketika tiupan sangkakala terjadi. Yang dimana hari itu begitu berat bagi orang-orang kafir, ghairu yasir, tidaklah mudah. Tafsirannya, fihi dalalatun ala annahu yasirun alal mu'minina fi usrihi. Dalam ayat ini, ayat yang ke-10 teman-teman sekalian, Allah mengatakan hari peniupan sangkakala yang kedua atau hari kebangkitan itu adalah hal yang begitu berat bagi orang kafir. Maka di sana ada dalalah, dalam tafsiran ini ada indikasi bahwasannya hari itu menjadi mudah bagi orang-orang beriman. Walaupun hari itu secara umum sulit, tapi dimudahkan atau ada kemudahan bagi orang-orang yang beriman. Dia sulit bagi orang-orang yang kufur. Maka kita di dunia ini misi kita adalah memperkuat, memperkokoh iman, menjauhkan diri dari kekufuran sebisa kita, hingga kita bisa memuluskan jalan kelak di akhirat. Supaya mudah, tidak penuh susah. Gitu. Tidak penuh kesusahan. Kita lanjut ke ayat yang ke-11. Dzarni wa man khalaqatu wahida. Tinggalkanlah aku bersama orang yang aku ciptakan seorang diri atau sendirian. Sini tafsirannya, zarni, biarkanlah aku, maksudnya utrukni, tinggalkan aku, waman khalaqatu. Kalau di sini secara literal, waw itu bisa berarti dan, tapi maksudnya di sini dan yang bermakna bersama. Oleh karenanya, maksudnya bersama orang yang aku ciptakan, waman khalaqatu. Makanya di sini dijelaskan, wa di sini atfun alal maf'ul. Dia adalah maktuf, sesuatu yang terhubung kepada maf'ul bih sebelumnya, yaitu aku, maksudnya tinggalkanlah aku kata Allah, dan beserta waman khalaqatu wahida. Maf'ul yang man khalaqatu ini, orang yang aku ciptakan ini, itu dalam bahasanya, ini segi bahasa juga, adalah maf'ul ma'ah. Tinggalkan aku beserta orang yang aku ciptakan. Tinggalkan aku bersama orang yang aku ciptakan. Nah, orang yang aku ciptakan ini istilahnya maf'ul ma'ah, wawnya ini waw al-ma'iyyah. Tinggalkan aku beserta orang yang aku ciptakan. Wahida, seorang diri. Orang yang aku ciptakan seorang diri. Jadi ada orang orang kafir Quraisy yang Allah sebut lagi di sini, mungkin sebelumnya sudah kita bahas, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah dalam surah Al-Qalam pernah kita bahas dalam ayat 13, utullim ba'da dzalika zanim. Sebagai seorang yang kasar, yang diketahui kejahatannya atau diketahui sebagai orang yang jahat. Nah, pada ayat berapa? Ayat yang ke-13 ya, surah Al-Qalam, teman-teman sekalian. Iya. Di sini disebut lagi Al-Walid bin Al-Mughirah yang secara khusus akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah menciptakannya seorang diri tidak dengan siapapun. Biarkan aku yang mengurusnya kata Allah. Biarkan aku beserta orang yang aku ciptakan seorang diri. Wahida di sini secara bahasa lagi adalah hal atau penjelasan kondisi dari seseorang, dari seseorang, au min domirihi, atau dari domirnya yang tu gitu, yang dihazaf, oh wahida,
dari domir, atau min domirihil mahzuf, atau dari domirnya yang dihazaf, min khalaqatu, dari lafaz khalaqatu. Oh, oh di sini afwan, di sini ternyata bukan orang yang aku ciptakan seorang diri, tapi tinggalkan aku beserta orang yang aku ciptakan, dia yang aku ciptakan itu tinggalkan dia sendirian. Oleh karenanya tafsirannya dalam tafsir Al-Jalalain ini adalah wahida, seorang diri di sini adalah kondisi dari seseorang, min man dari seseorang, atau dari domirnya yang dihazaf dari kata khalaqatu. Ada domir yang dihazaf yaitu waman khalaqatuhu. Jadi man di sini orang yang aku ciptakan atau orang yang aku menciptakannya. Ada khalaqatuhu tapi itu biasa dihapus dalam bahasa Arab, tapi kita tahu dalam siwah kalam secara konteksnya. Tinggalkan aku berserta orang tersebut munfaridan, orang itu biarkan dia sendiri bersamaku. Bila ahlin, tanpa keluarga. Wala malin, tanpa harta. Huwal walidu ibnul Mughirah al-Makhzumi. Dia adalah siapa? Al-Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi. Jadi makna dari zarni wa man khalaqatu wahida, dia tinggalkan aku, kata Allah kepada Nabi Muhammad, biarkan aku yang mengurus orang yang aku ciptakan. Tinggalkan dia seorang diri bersamaku. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah nanti di akhirat dia langsung diurus oleh Allah, diberikan hukuman istimewa, yang dimana dia tidak akan ada keluarga yang akan menolongnya, tidak akan ada harta besertanya, tidak ada pengawal dan lain sebagainya. Kekayaan yang dia miliki di Quraisy, di dunia, itu tidak ada apa-apanya. Kata Allah, biarkanlah orang tersebut besertaku, biarkan dia sendirian. Jadi wahidah di sini adalah hal, situasi, khalaqatuhu hu, atau man, seseorang yang tadi aku ciptakan, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Biarkan dia sendirian bersamaku. Kita lanjut. Ayat yang ke-12. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Dan aku menciptakan baginya, menjadikan baginya harta yang luas. Tafsirannya wasi'an, harta yang luas, muttasilan minaz zuru'i wad-duru'i wat-tijarah. Berupa luas, bersambung-sambung. Banyak sekali harta yang dimiliki oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Berupa az-zuru', tanaman-tanaman, perkebunan-perkebunan, wad-duru', hewan-hewan ternak, wat-tijarah, dan perdagangan. Jadi Allah sudah mengistimewakannya di dunia. Ini sebagaimana yang kita sudah jelaskan di surah Al-Qalam. Allah mengistimewakannya di dunia, tapi malah dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat yang ke-13. Wa banina syuhuda, dan kami sudah menjadikan atau menciptakan untuknya anak-anak sebagai saksi-saksi. Nah, di sini banin, anak-anak mereka, anak-anak dari Al-Walid bin Al-Mughirah itu jumlahnya ditafsirkan asyarah 10 atau aksar atau lebih. Jadi jumlahnya 10 atau lebih. Di antara anaknya adalah siapa? Al-Walid bin Al-Walid yang muslim di awal-awal Islam muncul. Ya, kemudian Khalid bin Al-Walid yang muslim sebelum Fathu Makkah. Al-Walid dan Khalid bin Al-Walid adalah anak dari Al-Walid bin Al-Mughirah. Syuhuda, dan ada saudara-saudaranya yang lain, karena jumlah anak dari Al-Walid bin Al-Mughirah ada 10 atau lebih. Syuhuda artinya sebagai saksi-saksi. Yashhaduna, yang menyaksikan. Al-mahafil. Al-mahafil adalah jamak dari mahfil. Mahfil itu artinya semacam perkumpulan atau majelis-majelis. Jadi anak-anak dari Al-Walid bin Al-Mughirah itu adalah anak-anak yang istimewa, yang mereka itu menghadiri majelis-majelis, wa tusma'u syahadatuhum, dan didengarkan kesaksian mereka. Artinya eh, Al-Walid bin Al-Mughirah itu diberikan harta yang luas dan anak-anak yang hebat. Wa tusma'u syahadatuhum, saksi-saksi mereka diterima di majelis-majelis itu. Kita lanjut yang ke-14. Wa mahattu lahu tamhida,
Wa mahattu lahu dan aku lapangkan untuknya tamhida, rezekinya dengan sebenar-benar lapang dan luas. Mahattu tafsirannya basattu, aku lapangkan untuknya fil aishi wal umri wal waladi, dalam kehidupan, dalam umur, dalam keturunan, tamhida dengan sebenar-benar lapang. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah nikmat yang begitu besar. Ayat yang ke-15, "Tsumma yatma'u an azid." Kemudian dia berkeinginan kuat untuk aku tambahkan lagi rezeki untuknya. Kata Allah, "Kalla innahu kana liayatina anida." Sekali-kali tidak, ayat 16, sekali-kali tidak kata Allah. La aziduhu ala zalik. Aku tidak akan tambahkan lagi rezeki untuknya. Innahu kana liayatina. Setelah diberikan rezeki berupa harta yang begitu luas, hartanya tadi ada az-zuru', kebun-kebun, tanaman-tanaman, wad-duru' dan hewan-hewan ternak yang memiliki susu, duru', wat tijarah dan perniagaan. Dia dia minta lebih lagi kata Allah, Allah aku tidak akan tambahkan lagi nikmatnya atas hal-hal demikian. Innahu kana li ayatina, karena sesungguhnya ia Al-Walid bin Al-Mughirah itu disampaikan Allah langsung dalam ayat surah Al-Muddatsir ayat yang ke-16, sesungguhnya ia terhadap ayat-ayat kami, maksudnya Al-Quran, anida adalah seorang penentang, mu'anida, seorang yang menentang. Jadi di sini teman-teman sekalian Allah mulai membicarakan Al-Walid bin Al-Mughirah yang setelah diberi nikmat oleh Allah, tapi dia tidak bersyukur malah menentang agama ini, maka akan diberikan balasan yang berat oleh Allah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ayat 17. Insya Allah poin yang bisa kita ambil mengenai Al-Walid bin Al-Mughirah, bahwa harta yang diberikan oleh Allah di dunia itu juga adalah sebuah ujian atau cobaan. Liyabluwani aashkuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Kemudian Allah memberikan al-hasanat itu untuk menguji kita, apakah al-hasanat dan kebaikan-kebaikan yang kita terima di dunia itu kita gunakan untuk bertakwa dan beramal soleh, atau malah kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Oke, kita tutup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Sobat Quran di Tafsir Jalalain. Selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.